Makan sengaja walaupun sedikit batal. Tapi kalau makan tidak sengaja lupa walaupun sebaskom nggak batal. Misalkan ya, tapi kalau sholat makan sedikit ya sengaja batal. Tapi kalau makan sedikit tidak sengaja karena lupa tidak batal. Tapi kalau makan sepiring mah batal walaupun lupa. Nah itu. Yang kedua apa sih yang contohnya diantaranya lagi? Ya. Diantaranya lagi kita sholat lupa. Sholat maghrib 4 rakaat lupa. Ya Allah, di sholat samping saya 4 rakaat tapi lupa. Itu nggak batal. Sunnah sujud sahwi. Menambah rakaat tapi lupa. Ya, menambah rakaat lupa. Kalau sengaja menambah rakaat batal. Sengaja-ngaja nambah rakaat batal. Tapi lebih. Ya Allah, ini saya sholat subuh 3 rakaat. Tapi lupa, nggak batal. Cuman sunnah sujud sahwi. Yang ketiga lagi apa? Contoh rukun kan ada 2. Ada rukun panjang, ada rukun pendek. Kalau rukun pendek, itidal, rukun pendek. Duduk antara 2 sujud, rukun pendek. Kalau rukun pendek artinya jangan dipanjangin, jangan dilamain. Kalau rukun pendek dilamain, sengaja batal. Tapi kalau tidak sengaja, lupa itu tidak batal, cuman sujud sahwi. Itidal sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Melamun dia lupa, ya, melamun lupa, sampai panjang, sampai lama itu. Kalau lupa nggak batal, cuman sudah susah. Kalau sengaja rukun pendek dilamain itu batal. Ya, awas tuh. Itu diantara yang nomor 2. Kemudian wassalamu nasian, salam sengaja, salam lupa salam, ya. Contoh belum beres tahiyat, belum beres bil alamina, udah salam tapi dia lupa, ya. Imam kita belum beres bil alamina innaka hamidum majid, salam atau lagi berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi, itu tidak batal kalau tidak sengaja. Tapi kalau sengaja batal. Salam di tengah-tengah sengaja batal. Ya. Awas tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, naklu ruknin kaulin, memindahkan rukun kauli. Contoh rukun kauli memindahkan, kan harusnya kalau baca Fatihah kan setelah apa? Ya, baca Fatihah kan sebelum surat. Ini ada orang sholat surat dulu baru Fatihah. Paham gak tuh? Ya, sengaja dia, tapi nggak batal. Surat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Baru baca Fatihah. Itu tidak batal walaupun sengaja, tapi sunnah sujud sahwi, memindahkan rukun kauli. Bukan pada tempatnya. Aturan kan Fatihah dulu baru surat. Ini mah Fatihah dipindahin, setelah surat baru Fatihah. Dari surat dulu baru Fatihah. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Cuman sunnah sujud sahwi. Ya, nggak batal nggak. Tapi kalau memindahkan rukun yang bahasa fi'li, yang bahasa pekerjaan, dipindahin. Contoh, ya sujud dulu baru ruku. Sujud dulu baru ruku. Atau dipindahin, ya ditukar nih.
Fatihah sama ruku dulu baru Fatihah. Paham gak tuh? Dipindahin ruku dulu baru Fatihah. Itu nggak boleh. Ya, ruku dulu. Sambil baru bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak boleh. Itu tidak sah. Ya, tidak sah. Ya, kalau sengaja. Tapi kalau lupa, misalkan contoh belum beres belum Fatihah udah ruku, Allahu Akbar. Ingat, wajib balik lagi ke berdiri, wajib Fatihah lagi. Setelah Fatihah wajib ruku lagi. Paham ya? Itu diantara sebab sujud sahwi, yaitu memindahkan rukun kauli kepada selain tempatnya. Rukun kauli mana? Rukun kauli kan takbiratul ihram. Tuh rukun ucapan, ya. Rukun kauli baca Fatihah. Kemudian tahiyat akhir, ini tahiyat akhir. Ya. Jadi salam dulu baru tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru tahiyat akhir. Itu enggak boleh. Ya. Begitu. Kemudian yang keempat. Yang keempat ika urukni pilih ma'ihtimali. Jadi ragu. Kalau sholat ragu nih. Pas sholat maghrib 3 rakaat apa 4. Terus maghrib nih lupa nih udah 3 apa udah baru 2 nih. 3 apa baru 2. Kita suka ragu kan? Sholat maghrib ini udah dapat 3 apa baru 2 nih. 3 baru 2. Kalau kita ragu 3 2 berarti ambil berarti kita nih 2. Ntar tambah lagi 1 rakaat. Itu sunnah sujud sahwi. Kenapa? Karena kita pada saat itu apa? Masalahnya kita menjatuhkan rukun yang bangsa fi'li kepada perkara yang tambah. Ya. Jadi kenapa? Karena kita ragu akhirnya kita nambah. Ya, menjatuhkan ini kita rakaat yang kedua. Kenapa? Karena harus nambah. Ya, karena harus nambah. Kalau kita mah yakin ini mah rakaat ketiga atau nggak kudu, itu mah nggak kudu sunnah sujud sahwi, ini mah lupa ragu ini 2 apa 3 apa 2 sholat asar 4 apa 3 apa 3 ambil 3 sholat maghrib 3 apa 2 ambil 2 tambah lagi 1. Itu sunnah sujud sahwi. Bagaimana kalau kita kedudukan sebagai makmum? Sebagai makmum mau udah ikut ada imam sujud sahwi, kita ikut sujud sahwi. Imam tidak, kita jangan. Ya, enak. Makmum selama si imam itu tidak batal, ikut. Karena sujud sahwi kan hukumnya sunnah. Sujud sahwi itu hukumnya Orang sujud sahwi batal nggak sholatnya? Orang tidak sujud sahwi batal nggak? Enggak. Ada orang imam sholat sengaja nggak 2 kunut. Setelah itu nggak sujud sahwi, sah nggak? Sah. Karena kedudukannya doa kunut sunnah, kemudian tahiyat awal juga sunnah, membaca wa ala lisan Muhammad dalam tahiyat akhir juga sunnah, kemudian sujud sahwi juga sunnah. Kalau ditinggalkan nggak jadi masalah, kan sunnah apa begitu? Sunnah kalau dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa dan tidak membatalkan sholat. Jadi jangan ragu. Kok tadi imam nggak baca 2 kunut, kok nggak sujud sahwi juga? Wah, tuh kalau kita udah ngaji nggak apa-apa, sah. Karena dua-duanya sunnah, 2 kunut sunnah, tahiyat awal sunnah, sujud sahwi sunnah. Kan sunnah dikerjakan dapat pahala, tinggalkan tidak apa-apa dan tidak merusak sholat. Tuh, begitu. Kita ragu, ini ragu 2 apa 4. 2 apa 3, 4 apa 3, 4 apa 3, 3. Lupa kita nggak sujud sahwi, nggak apa-apa. Karena dudukan sujud sahwi itu hakikatnya adalah sunnah. Sujud sahwi sunnah, doa kunut sunnah, tahiyat awal juga sunnah. Jadi kalau ditinggalkan tidak merusak sholat. Tuh ya, baik sengaja maupun lupa. Contoh orang, ini contoh misalkan dia sengaja surat dulu baru Fatihah, nggak apa-apa. Cuman nggak dapat pahala. Kalau kita pengen dapat pahala baca surat harusnya setelah Fatihah. Kalau ada orang misalkan baca surat dulu, kemudian baca Fatihah,
itu tidak dapat pahala suratnya. Kalau pengen dapat pahala habis Fatihah baru surat. Karena kedudukan surat itu setelah baca Fatihah. Dan Fatihah itu sebelum surat. Jadi kalau ada sengaja-ngaja orang surat dulu baru Fatihah, tidak membatalkan sholat. Juga kalau tidak dia sujud sahwi juga tidak apa-apa. Tuh, misalkan contoh begitu. Orang lupa 3 apa 2. 3 apa 2, ambil 2. Lupa, ragu nih sholat asar udah 4 apa 3. Kudu kita ambil yang kecil, jangan ambil yang banyak. Kalau kita ragu 4 sama 3, ambil 3, jangan ambil 4. Sholat maghrib lupa 3 apa 2, 3 2, ambil 2, jangan ambil 3. Jadi kalau kita ragu, kenapa? Karena permasalahannya kalau ragu itu dihukumi tidak ada diragu. Contoh kita ragu nih, ragu udah wudu apa belum? Udah wudu apa belum? Berarti belum wudu. Kan begitu kan? Kalau kita ragu udah wudu apa belum nih tadi perasaan? Saya tadi di rumah mau sholat tadi wudu apa belum nih? Kalau kita ragu wudu apa belum berarti belum wudu. Karena al aslu qawiyun. Al aslu adamu, asalnya nggak ada. Tuh, jadi kalau kita ragu mau masuk ke masjid sholat taraweh tadi di rumah wudu apa belum ya? Belum wudu. Sekarang kalau kita ragunya batal apa belum? Tadi saya belum wudu, tadi ngobrol sama perempuan. Ya, batal apa enggak tuh? Batal apa enggak? Berarti enggak batal karena asalnya enggak batal. Sebelum batal kan asalnya enggak batal. Ini namanya ragu. Begitu ragu. Jadi kalau ragu 4 sama 3 ambil 3 sunnah sujud sahwi. Sekarang enggak sujud sahwi, enggak apa-apa. Ya, nah, ragu, udah, misalkan contoh kita ragu nih, tadi udah sholat maghrib apa belum ya? Tadi sholat maghrib apa belum? Diinget, nggak keinget, sholat maghrib lagi. Kenapa? Karena ada kaidah fikih al aslu adamu, asalnya kagak. Kalau kita ragu, tadi udah sholat apa belum? Belum sholat. Tadi udah makan apa belum? Belum makan. Tadi udah ngopi belum? Belum ngopi. Karena asalnya kita kaidahnya gitu. Al aslu adamu, asal itu belum. Asal itu tidak ada. Jadi begitu. Jadi ragu. Ragu tadi udah sholat maghrib apa belum sih? Mau tidur nih kita. Ngomong-ngomong tadi udah isya apa belum ya? Sampai nggak ketemu, sampai nggak ada kepastian. Ragu terus. Wajib sholat isya lagi. Tuh, itu lupa. Sampai lupanya udah habis waktu. Begitu pas sholat maghrib, tadi ngomong-ngomong asal saya sholat kagak ya? Ya Allah, sholat apa kagak? Oh nggak sholat. Berarti pas maghrib wajib itu asar kita qodho. Ya, begitu pas tidur bangun subuh, ya Allah tadi sholat isya belum ya? Perasaan belum itu. Ingat itu subuh. Bagaimana? Wajib tuh isya di qodho. Karena hakikatnya kata usul fikih al aslu adamu, asal itu belum. Nah, jadi kalau kita ragu 3 apa 2 ambil 2. Karena sebelum 3 kita 2 dulu. Kalau ragu 4 sama 3 sebelum 4 2 dulu berarti ambil. Jadi 4 itu belum berarti kita masih 3. Kalau 3 apa 2 ragu berarti 3 belum berarti ambil 2. Nah, itu kaidah ragu ya. Jadi itulah anak sekalian sesuatu yang sunnah kita sujud sahwi. Sekarang pertanyaan, kita kalau sholat subuh tidak doa kunut, sunnah enggak sujud sahwi? Sunnah. Sunnah enggak sujud sahwi? Sunnah. Bagaimana kalau kita lupa doa kunut tapi enggak sujud sahwi? Batal apa enggak sholatnya? Enggak. Sholat maghrib lupa, nggak pakai tahiyat awal, lupa, kemudian udah gitu sujud sahwi juga lupa lagi. Sholatnya sah apa batal? Sah. Ada orang sengaja sholat subuh nggak pakai 2 qunut, sengaja. Udah gitu nggak pakai sujud sahwi lagi, sengaja lagi. Sah apa enggak? Kenapa? Karena hakikatnya 2 qunut itu sujud sahwi juga Tapi kalau kita jadi imam, dari makmum, imam sujud sahwi, makmum enggak sujud sahwi, makmum batal apa enggak? Batal. Kenapa kok batal? Karena makmum wajib ikut sama imam. Jadi kalau jadi makmum, imam sujud sahwi, makmum harus.
Ya, makmum kudu. Imam sujud tilawah, makmum ikut. Tuh, paham ya? Tuh, jadi misalkan contoh ada imam 2 kunut. Makmum langsung aja sujud. Duduk sampai salam nurusin sendiri. Itu si makmum batal. Ya, kecuali kalau dia niat mau parokoh. Ya, misalkan contoh ada imam 2 kunut, makmum nggak mau 2 kunut, dia langsung sujud, duduk duduk lagi, kemudian salam sendiri, itu batal. Kecuali kalau dia niat mufarokoh. Ulangi lagi, bismillah. Subhanamal yanamu walayas. Ulangi. Ulangi. Ulangi lagi. Ini bacaan sujud. Ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur, ada sujud sholat fardu. Kalau sujud sholat fardu apa bacaannya? Subhana rabbiyal wa bihamdi, itu bacaan sujud sholat. Ya, kalau sujud tilawah sajada wajhiya alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi patabarakallahu ahsanul, atawa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. No, inilah namanya sujud. Namanya kita lupa doa subuh, kadang-kadang nggak doa kurut, sujud sahwi. Sholat maghrib sampai 4 rakaat lupa, sujud sahwi. Sholat isya sampai 5 rakaat lupa, sujud sahwi. Ragu 4 apa 3, ambil 3, akhirnya tambah 1 berarti sujud sahwi. Itulah perkara-perkara yang disunatkan sujud sahwi. Ada pertanyaan silahkan. Jangan malu. Silakan. Bagus. Jangan malu dong. Jadi dia dalam tadi itu. Dia dari jiwa berdoa. Ini nggak sadar kalau kurang salam itu kurang itu berdoa. Bagus. Sholat maghrib. Begitu pas tahiyat, bertahiyat, ini baru 2 rakaat nih. Langsung bangun lagi. Tambah 1 rakaat lagi sujud sahwi. Udah salam. Sholat maghrib udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lupa ini baru 2 rakaat kok saya salam. Langsung berdiri. Ya, tambah lagi 1 rakaat sujud sahwi. Paham? Ya, suka lupa nggak sholat maghrib 2 rakaat? Kalau lupa, assalamualaikum. Ternyata ini baru 2 rakaat. Lupa, langsung berdiri lagi. Lebihan kalau sengaja. Kalau sengaja batal, tapi kalau nggak, ya lupa kan? Iya, sujud sahwi. Tapi kalau kelebihannya udah salam, nggak usah. Kan kalau salam udah selesai sholat. Jadi kalau misalkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, lebih di sholat nih, nggak usah sah, selama tidak sengaja. Bagus. Yang lain lagi perempuan. Ayo jangan malu. Ayo nanya apa? Neng? Ya silakan, bagus. Jadi pada malu, jadi aku waktu ini aja nih, kan dia lagi sholat posisi, dia lagi berdiri, tapi makanannya itu di depan sajadah dia, di depan sajadah itu maksudnya. Ada apa tuh? Ada makanan itu. Terus? Terus? Nah, ketika udah dia gitu udah baca baca doa gitu kan, tiba-tiba kok ada makanan sayang banget gitu, kita makan gimana tuh? Lagi sholat? Makan? Batal, Neng. Iya, tapi kalau lupa tadi kan makan lupa, tapi syaratnya sedikit, nggak batal. Tapi kalau 1 piring, Mbak, lupa nggak?
lupa dice doang gitu. Ya berarti lupa namanya, berarti sengaja namanya. Ya, jadi kalau makan sengaja itu batal. Kalau makan lupa sedikit nggak batal. Teman tadi sunnah sujud sahwi. Nah bagaimana kalau ada makanan di depan kita nggak bisa sujud, mundur ke belakang, begitu. Jangan dimakan, ya, paham ya? Ada lagi? Jangan malu neng, yang lain. Ayo. Ada lagi? Ada lagi? Ayo. Ini basah. Terus. 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 Sholatnya nggak sah. Wajib mandi dulu baru sholat subuh lagi. Kalau masih ada waktu sholat subuh, tapi kalau habis kodoan. Nggak apa-apa, lupa. Lupa misalkan tadi udah inget zohor atau inget asar. Ya Allah, nggak tahu tadi saya malam mimpi itu, nggak inget. Mimpi lah nggak inget. Tapi tan mimpi begini, kalau mimpi jima mah begini. Kalau keluar air mani kan wajib mandi. Tapi kalau mimpi jima nggak keluar air mani nggak wajib mandi. Jadi kalau kita misalkan contoh nih, kita mimpi jima malam-malam, udah gitu lupa sama sekali sholat subuh. Ingat jam 7, ya Allah. Tadi saya malam mimpi jima, berarti saya subuh itu kan belum mandi. Periksa dulu celananya basah nggak? Kenapa? Kan mimpi jima mah kalau keluar mani baru wajib. Kalau nggak keluar mani nggak wajib. Ya lihat dulu periksanya. Ternyata celananya benar-benar basah atau walaupun udah kering, tapi kan kalau air mani kan kelihatan, ya. Kalau air mani itu nempel di celana dalam pasti keras. Walaupun udah kering tetap ada bekasnya. Ada bekasnya nih. Berarti saya itu belum mandi. Berarti wajib mandi. Tadi subuh berarti nggak sah sholatnya. Mandi dulu baru sholat subuh. Kalau habis waktunya berarti kodo. Kalau ingatnya asar berarti mandi. Berarti subuh zohor wajib kodo. Paham ya? Itu penting benar. Sebab itu biasa terjadi. Biasa itu. Ya, itu biasa manusia. Kadang-kadang kita nih malam mimpi jima, berhubung dengar azan Allahu Akbar, kita tanpa sadar kan, langsung wudu aja, sholat subuh. Begitu subuh kita ingat, perasaan semalam saya mimpi tuh. Periksa dulu celananya basah nggak? Kalau basah berarti benar wajib mandi. Berarti mandi sholat subuh lagi. Bagus itu pertanyaan. Cukup ya? Ulangi lagi. Subhana. Bagus. Cewek jangan malu-malu. Ayo nanya apa lagi nih? Jangan malu. Ya begini, kita sujud sahwi aja niat. Pas lagi sujud kita niat sujud sahwi.
Begini Neng, betul ini. Kalau kita jadi makmum, dengerin nih. Kalau kita jadi makmum itu tidak sunnah niat sahwi. Karena kita ikut imam. Tapi kalau kita sholat sendiri niat sahwi. Maksudnya supaya jangan termasuk kita menambah gerakan. Kalau kita jadi makmum enggak sunnah, enggak wajib niat sahwi. Karena kita ikut imam. Tapi kalau kita posisi jadi imam dan posisi kita sholat sendiri, kudu niat kita sujud sahwi. Saya niat sujud sahwi. Kenapa? Begitu pas tinggal, iya tadi saya lupa tuh nggak ada niatin sujud sahwi. Dalam arti ya niat sujud sahwi. Ya niat sujud sahwi. Tapi kalau tidak niat sujud sahwi, takutnya kenapa? Karena kita kan tidak boleh. Ya kita gerak. Kalau sujud sahwi itu berapa kali gerak? Banyak. Berarti kan batal kan? Tapi kalau kita niat nggak batal. Jadi jangan. Jadi kita niat tuh, kita dalam hati niat sujud sahwi. Sama saja sujud tilawah juga kudu niat. Wa hum la yastakbirun. Niat sujud tilawah. Kalau jadi makmum enggak wajib niat karena makmum mah patokannya ikut Tapi kalau kita sholat sendiri, kita jadi imam kudu niat sujud sahwi. Supaya apa? Supaya jangan termasuk kita menambah gerakan. Bagus itu, pertanyaan bagus. Cukup ya, wallahu a'lam bis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Rabbana ya Allah atina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.